Kalau kemudian Anda belajar kebenaran, tidak ada strategi Yesus memenangkan dunia. Saya ulang, tidak ada strategi Yesus bahkan memulai pelayanannya di titik awal selain small group. Saya ulang, kalau Anda melihat rekam jejak Yesus, untuk dia start awal, dia start up pelayanannya. Start up pelayanannya selalu dia mulai dengan small group. Dia mulai dengan komunitas. Dia mulai dengan komsel, teman-teman. Nah, sejak tahun 96 saya lahir baru pertama kali, saya dimenangkan di komunitas. Itu artinya ini tahun ke-22. Saya telah menghidupinya. Nah, saya jadi tahu teman-teman, kenapa komunitas itu pesan yang kampungan di mimbar. Tahu nggak? Kenapa? Karena saya mau kasih tahu faktanya. Pesan komunitas itu, harga bayarnya unlimited. Nggak ada ujungnya. Nggak ada akhirnya. Karena waktu Anda terhisap dalam komunitas, komunitas itu jangka panjang teman-teman. Nah itu sebabnya banyak orang Kristen, banyak orang percaya memutuskan menolak gaya hidup ini. Lucu banget, kenapa lucu? Sebab lawang Yesus aja yang kuat dia bilang kita, sementara kita yang lemah masa bilang saya? Ulang. Lawang Yesus aja yang gak terkalahkan loh. Tuhan aja, Tuhan yang gak terkalahkan. Dia kuat. Lawang yang kuat aja bilang kami. Lawang yang kuat aja bilang kita. Masa kita yang kalah, kita yang lemah bilang saya? Halo. Nah, siang hari ini saya mau kasih tahu. Ujian ketangguhan karakter adalah di kelompok. Kalau menguji karakter orang, fit and proper test, oke? Itu terlihat di kelompok. Kok Jeff ada ayatnya enggak? Ada. Amsal 18 ayat pertama. Oke? Kita mau pelan-pelan lihat. Amsal 18 ayat pertama. Sudah ketemu? Amsal 18 ayat pertama. Oke. Satu orang bisa baca? Amsal pasal yang ke-18 ayat pertama. Wow. Amsal 18 bilang begini, orang yang menyendiri. Tahu menyendiri? Soliter, bukan solider. Orang yang menyendiri berarti adalah orang yang tidak ada dalam kelompok. Dan Alkitab udah kasih jaminan, takdir orang yang menyendiri selalu egosentris. Udah itu pasti benar. Bapak ibu teman-teman gak usah mikir, masa sih? Gak usah. Karena Alkitab udah memutuskannya. Dan Alkitab beritahu orang yang menyendiri, yang dia cari keinginannya, yang dia mau puaskan egonya, yang dia rindukan kepentingannya. Makanya coba lihat, keinginannya dia fokus dan amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Makanya coba lihat, coba Anda lihat, cacatnya karakter Anda, besar kemungkinan nggak terhisapnya Anda dalam komunitas. Oh ya, benar. Anda ikut seminar motivasi sekalipun, diajar sekalipun, coba kalau ujiannya, habitnya itu nggak dalam kelompok, nggak ada ujiannya, nggak ada karakter yang dibentuk. Makanya Yesus latih murid-muridnya itu selalu pakai kelompok. Makanya begini, kunci komunitas itu di kebersamaannya.
Makanya teman-teman saya mau geser pelan-pelan kerangka berpikirnya. Kunci komunitas itu di kebersamaannya. Dan itu sebabnya kebersamaan harus jadi budaya inti komunitas. Saya mau pelan-pelan. Teman-teman boleh ngikutin sampai bagian ini? Oke, lihat. Kunci komunitas di kebersamaan. Nah, karena kunci komunitas itu kebersamaan, berarti kebersamaan itu harus jadi budaya inti. Pertanyaannya teman-teman, kenapa komunitas harus jadi budaya inti? Karena dalam komunitas orang dilatih mengalami. Mengalami Tuhan bersama-sama. Mengalami penerimaan bersama-sama. Mengalami perubahan kerangka berpikir bersama. Shifting karakternya bersama-sama. Jangan-jangan, maaf. Komunitas dan perkumpulan beda-beda tipis teman-teman. Bahkan nilai pengorbanannya lebih hebat yang mana? Kadang-kadang perkumpulan loh. Makanya teman-teman dengar baik-baik siang hari ini. Komunitas itu bukan gedung bioskop. Apa karena mentang-mentang kita sama-sama kumpul, terus kita bilang kita berkomsel? Nah, apa tanda utama komunitas yang sehat? Kita akan lihat. Saya nggak punya rujukan yang terbaik selain kembali kepada kehidupan gereja mula-mula. Percayalah, melihat kehidupan gereja mula-mula telah memotret gereja harusnya kita praktekkan. Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai seterusnya. Dengan cepat saya mau berbagi apa tanda utama komunitas yang sehat. Ayat pertama di ayat 41. Dengar, lihat baik-baik. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya. Saya tertarik di situ. Sekali lagi, orang-orang yang menerima perkataannya. Nyanya di situ huruf besar apa huruf kecil? Oh, berarti tanda utama komsel yang sehat itu adalah tunduk pada otoritas. Tanda utama sel grup yang sehat itu, orang yang dipimpin memberi diri. Orang yang dipimpin submit pada otoritas yang Tuhan percayakan. Makanya coba perhatikan, begitu Anda masuk dalam sebuah kelompok, di mana kelompok itu ada otoritasnya, dan Anda gak pernah menaruh diri, submitkan diri pada otoritas yang Tuhan percayakan. Saya mau kasih tahu, dimanapun Anda berada, Anda pasti problem. Karena memang sejak semula Tuhan desain kehidupan Anda supaya Anda punya otoritas. Sebab otoritas itu membunuh kesombongan. Otoritas itu melatih kerendahan hati. Nah, banyak dari kita, maafkan teman-teman, kita suka kumpulannya. Kita menolak otoritasnya. Teman-teman, inti komunitas juga, inti pemuritan itu teguran. Oh iya, inti pemuritan itu bukan sayang-sayangan. Inti komsel itu bukan kami berkumpul, kumpul-kumpul. Bukan juga, kumpulnya nggak apa-apa. Tapi maksudnya kadar hubungan yang dalam itu adalah waktu pemimpin menegur. Nah, itulah kadar kekuatan sebuah hubungan.
Jadi kalau pemimpin tidak pernah tegur, berarti menurut saya kadar kedalaman hubungannya masih di permukaan. Sebaliknya begitu Anda ditegur dan Anda dengan rendah hati menerima teguran itu. Saya mau kasih tahu, Anda orang potensial untuk ditaburkan benih. Saya latih orang gitu teman-teman. Begitu ditegur, cabut. Begitu ditegur, hilang. Saya nggak mau ngasih hal yang berharga yang saya punya untuk orang itu. Begitu ditegur, nempel. Tegur, makin nempel. Tegur, peluk. Itu sasaran. Oh iya, pakai pola Yesus kok. Halo? Makanya Alkitab bilang, kenapa kumpulan itu punya dampak, punya pengaruh yang luas? Sederhana, karena waktu mereka menerima perkataan itu artinya apa? Hatinya terbuka, hatinya siap. Artinya apa? Mereka tunduk dan taat pada otoritas. Dan coba teman-teman bayangkan, semua orang yang dibawa otoritas dan menang dengan otoritas, takdirnya istana. Lihat rekam jejak Yusuf. Cara Tuhan bunuh egonya, maafkan. Terpaksa Tuhan pakai otoritas. Suka nggak suka, Tuhan nggak punya tools yang lain. Yusuf di bawah siapa? Potifar. Setelah Potifar, Firaun. Dan tahu nggak, Anda melihat rekam jejaknya Yusuf, Yusuf itu berkali-kali pingin keluar dari penjara. Memang, masa depan orang yang sombong, penjara. Ditekuk pakai penjara. Tapi apakah Tuhan tinggalkan Yusuf? Enggak. Bapak Ibu teman-teman masih ingat? Saudara masih ingat enggak? Waktu kemudian Yusuf tafsirkan mimpi juru minum dan juru roti. Egonya masih membesar. Kasih tahu sama Firaun, saya yang tafsirkan mimpimu. Harapannya Yusuf apa? Pengakuan tanpa kelakuan bahaya. Halo? Tahu nggak? Pernah orang yang ditolong, benar-benar Anda ditolong seseorang, kira-kira berkesan nggak? Tiba-tiba Anda ketemu raja, lupa loh. Masuk akal? Lupa loh. Tiba-tiba dua orang yang ditolong ditafsirkan mimpi sama Yusuf, lupa, benar-benar lupa loh. Trainingnya belum selesai. Makanya Tuhan buat lupa ingatan. Dan tahu nggak? Kalau Anda pelajari, saya nggak punya waktu. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, masih sombong ternyata. Udah, saya perpanjang 2 tahun lebih lama. Sementara yang lagi, Agustus beres. Tapi dia tolak gitu kan. Kalau ini 2 tahun, saya perpanjang masa tahananmu 2 tahun. Hati-hati. Anda salah berespon sama otoritas. Diperpanjang masa tahanan Anda. Makanya saya itu belajar submit loh pada otoritas loh. Suka nggak suka. Karena Tuhan punya maksud. Dan tahu nggak, begitu diperpanjang 2 tahun, jadi 4 tahun. Yusuf itu udah nggak ada harapan, nggak ada niat untuk keluar. Ya udah, kalau gitu sampai mati saya di penjara nggak apa-apa. Tiba-tiba, waktu Yusuf udah nggak ada niat hati mau keluar, tiba-tiba Firaun sendiri yang ingat Yusuf. Gitu kan ceritanya? Firaun mimpi kan? Loh, kan ada Yusuf. Loh, siapa yang ngingatin? Tuhan sendiri yang ngingatin langsung. Saya mau kasih tahu. Jangan coba-coba harapin manusia. Tuhan tahu kapan waktunya. Tiba-tiba Yusuf diingat oleh Firaun. Nah, karena 4 tahun ini prosesnya panjang, lulus. Nasibnya di mana? Istana. Contoh yang lain.
Daud. Ada siapa otoritasnya? Saul. Saya mau tanya, Saul siapa yang milih? Tuhan. Teman-teman saya mau kasih tahu. Gak ada yang salah dengan pilihan Tuhan. Tuhan gak salah. Saya mau kasih tahu. Saya yakin semua otoritas berasal dari Tuhan, percaya? Tapi tidak semua otoritas menjalankan dengan cara Tuhan. Ulang. Saya mempercayai siapapun otoritas itu datang dari Tuhan. Sekalipun dalam menjalankannya tidak sesuai dengan cara Tuhan. Tapi kan itu tetap Tuhan yang pilih. Setuju sampai sini? Loh, Daud dibawa otoritas Saul. Daud punya kesempatan berkali-kali untuk bunuh Saul. Sampai kemudian para triwiranya kelompok prajuritnya berkata sama Daud, ini kesempatan habisin. Daud ngerti prinsip otoritas. Ngerti dia. Dan Daud berkata jangan sentuh orang yang diurapi Tuhan. Lalu kemudian anggotanya bilang apa? Perwiranya bilang apa? Kalau kamu gak mau pakai tanganmu, pakai tangan kami. Daud bilang apa? No. Tahu takdir Daud? Istana. Otoritas lagi. Muncul lagi satu tokoh. Namanya Samuel. Hidup di bawah otoritas Imam Eli. Secara kapasitas, kualitas, tas yang lain. Gak masuk hitungan. Lawang udah usur, udah tua, rabun. Firman Tuhan udah jarang dia dengar. Anaknya durhaka lagi. Coba. Nilai jualnya di mana? Keteladanan cacat. Pengaruh minus. Kehidupan akan kebenaran berantakan. Tapi kan Samuel sengaja ditaruh di situ. Lulus gak? Ngurapi Daud jadi raja. Gimana dengan Daniel? Daniel itu teman-teman, dicari-cari kesalahannya. Yang cari kesalahannya siapa? Otoritasnya. Setuju? Gak ketemu. Frustasi gak itu? Kalau toh ketemu teman-teman, cuman ada satu-satunya kesalahan Daniel itu satu. Daniel dipersalahkan karena gaya hidup ibadahnya. Daniel menang. Yang pertama teman-teman, saya mau kasih tahu. Tanda utama komsel yang sehat, submit pada otoritas. Tapi, sorry to say, saat ini tapinya dihapus. Amin teman-teman. Apa yang kedua? Coba kembali. Screen bisa bantu. Ayat yang sama teman-teman. Ayat 41. Yang pertama menghormati otoritas. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa, 42. Mereka apa? Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam orang susah bersekutu kalau nggak diajar lebih dulu. Lawang isi kepalanya beda, gimana mau bersekutu? Halo, saya bisa bersekutu dengan Anda? Kalau pengajaran dan isi kepalanya beda? Makanya teman-teman, tanda utama komsel yang sehat, itu cerita firman bukan curhat. Wih, udah ada yang senyum-senyum. Aduh. Bukan berarti nggak boleh curhat. Tapi Anda bayangkan dari terbit matahari sampai terbenam. Dari pemimpin sel grupnya bilang, teman-teman ada yang mau sharing? Sampai nutup sharing. Yang diceritain curhat terus. Nah saya mau kasih tahu buat pemimpin sel grup. Buat Anda dalam sel grup saya mau kasih tahu. Anda udah mulai bisa mendeteksi.
kesehatan spiritual seseorang itu terlihat dari sharingnya. Setiap kali sharing yang diceritakan curhat, bocor itu kerohaniannya. Karena untuk curhat gak butuh perenungan. Untuk curhat gak butuh ayat. Halo? Halo? Tapi untuk cerita firman, butuh disiplin rohani enggak? Butuh perenungan enggak? Berarti Anda udah bisa menandai itu. Kalau di dalam komsel Anda, kebiasaan orang setiap kali sharing yang diceritakan itu curhat, masalah, enggak pernah ceritakan rema firman Tuhan apa yang diterima dalam minggu itu. Tanda-tanda telah nyata. Terjadi kebocoran spiritual. Sehingga teman-teman tahu nggak? Akibatnya akan fatal. Begitu ada seseorang dapat rema, orang itu jadi apatis untuk sharing. Orang itu jadi nggak nyaman untuk cerita. Coba bayangkan kalau setiap kali kumpul yang diceritakan masalah. Dan satu ketika saya dapat rema, teman-teman bisa buka ayat, rame nggak? Ayat. Kita dibully kan? Loh, setuju teman-teman? Kisah gereja mula-mula bertekun dalam pengajaran, lalu bersekutu. Jangan dibalik. Yang penting kita bersekutu. Teman-teman tahu nggak? Ada banyak orang visinya sama, tapi kenapa berantem? Nilainya beda. Halo? Saya join dengan komselmu. Visi kita sama, ntar dulu. Lawang banyak orang tuh visinya sama, tapi kenapa split? Sederhana, karena value beda. Makanya Alkitab bilang tidak mungkin bersekutu kalau enggak hidup dalam pengajaran firman. Setelah Anda diajar baru Anda bersekutu. Loh ini kerangka loh. Jangan dibolak-balik. Tanda utama yang ketiga. Komunitas yang sehat, senang berkumpul. Tapi kumpulnya bukan hanya sekedar kumpul. Loh bagus Anda kumpul, bagus. Itu kekuatan dari komunitas. Tapi waktu Anda kumpul, ada nilai enggak yang dipindahkan? Ada kebenaran enggak yang dieksplor? Ada kebenaran enggak yang disampaikan? Nah, dengar baik-baik. Yang ketiga, tanda utama komunitas yang sehat itu selalu berkumpul. Saya mau lanjut, teman-teman. Coba ayat berikutnya. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Apa tanda berikutnya komunitas yang sehat? Atmosfer spiritual terbangun. Teman-teman, saya mau kasih tahu. Orang itu berubah ya dengan kuasa supranatural, setuju? Tapi di saat yang sama orang itu juga berubah secara natural lewat komunitas. 4. Atmosfer spiritual. Yang kelima. Ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Tolong garis bawahi kata tetap. Di situ enggak ditulis gini, dan semua orang percaya dan semua orang yang telah menjadi percaya bersatu. Tetap beda, bersatu sama tetap bersatu berarti kontinuitas. Kata tetap di situ berarti ada perilaku yang continue.
bukan hanya seasonal, bukan hanya tentatif, bukan. Itu udah jadi gaya hidup. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Teman-teman dengar baik-baik, di zaman gereja mula-mula orang kikir dan pelit gak dapat ruang. Zaman komunitas gereja mula-mula, gaya hidup memberi itu hal yang lumrah. Gaya hidup untuk berbagi hal yang lumrah, teman-teman. Makanya menurut saya tingkatan komunitas yang sehat pada saat orang-orang yang tergabung di dalamnya mulai praktek gaya hidup memberi. Tanda terakhir, komunitas yang sehat bertumbuh dalam kuantitas. Halo? Jadi sebenarnya, maaf teman-teman, Anda nggak usah suruh anggota sel grup Anda cari jiwa. Kalau mereka ngalamin Tuhan di komselmu, dengan sendirinya mereka akan keluar, menarik orang masuk ke dalam. Kalau saya aja udah gak betah di situ, bagaimana mungkin saya masukin orang ke dalam situ? Halo? Sederhana prinsipnya hari ini. Coba Anda lihat hari ini. Sebagai anggota sel group, maupun yang belum sel group, ikut sel group. Yang sudah ikut dan yang jadi pemimpin sel group, dicek teman-teman. Kira-kira indikator ini ada enggak? Kira-kira indikator ini benar enggak? Kira-kira indikator ini kita udah hidupi belum? Itu yang harusnya jadi indikator penting kita. Karena kalau enggak, maaf teman-teman. Saya khawatir. Perkumpulan kita enggak akan melepaskan pengaruh apapun. Benar. Orang kumpul karena memang cuman pingin kumpul. Ditegur enggak mau. Diajak komitmen juga enggak mau. Nah terus maunya apa? Halo? Saya doa siang hari ini teman-teman. Indikator ini jadi indikator Anda untuk melakukan pergerakan di komunitas. Saya ulang, Yesus tidak punya strategi terbaik memulai pelayanannya. Selain small group. Saya ulangi kalimat saya di awal. Lawong Yesus aja yang kuat dia bilang kita. Masa kita yang udah pasti lemah bilang saya? Ada yang gak pas. Amin. Berarti hidup kita itu kekitaan bukan kesayaan. Keren banget itu. Saya gak dapat tempat itu. Amin. Saya masih menghidupinya ini tahun ke-22. Saya doa, Anda pun menghidupinya. Amin. Dan Anda lihat, tiba-tiba beberapa perubahan itu terjadi secara alami. Oh, dulu itu sulit ngampuni, kok jadi mudah? Dulu itu pendekatan setiap kali ada masalah menghakimi, sekarang dihakimi, oh bukan ya. Sekarang udah enggak. Enggak. Sekarang pendekatan lebih matang. Pengambilan keputusan lebih tepat, lebih akurat, lebih presisi kok. Kenapa? Enggak didorong karena ego semata-mata, enggak. Tapi kematangan yang di dalam. Di mana kematangan itu dilatih di dalam kelompok. Itu baru namanya gaya hidup Kristus.